Tempo hari kita ngebahas tentang hidup dalam berkat dan kita sekarang sudah masuk di sub yang keempat, otoritas dan kuasa. Saya akan review sedikit, jadi agar semua pembicaraan kita nyambung. Nah, nyambung dari apa yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Bentar ini, apakah tulisannya terlalu kecil? Betul ya? Gede dikit. Ya, oke. Bahasan yang pernah kita bahas dalam FFG pada minggu-minggu yang lampau adalah bagaimana dalam, pengetahuan dalam kebenaran firman Tuhan mengenai hidup dalam berkat ini, diawali dengan kita ini ada dalam posisi anak Allah, oke. Dan 2 pilihan yang harus kita hidupi adalah hidup dalam berkat atau hidup di daerah kutuk. Nah, jadi ini adalah pilihan kita nih, hidup dalam berkat atau hidup di daerah kutuk. Jadi gagasannya bukan minta berkat dari sorga, tapi kita menjadi anak-anak Allah yang apakah kita sudah berposisi dalam kerajaan Allah atau belum gitu loh. Jadi kalau kita sudah berposisi dalam kerajaan Allah, memang nggak otomatis langsung menjadi anak Allah ya. Tapi bagaimana kita mempunyai mindset, mempunyai satu bentuk pikiran-pikiran yang barukah atau pikiran-pikiran yang lamakah, maka kita ini semua ada dalam posisi anak Allah. Oke. Jadi, kalau kita kemudian mempunyai mindset sebagai anak Allah, ya kita tentu saja ya tidak lagi menjadi orang yang terkutuk. Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah seseorang yang diberkati. Gitu teman-teman. Nah, jadi status bahwa kita memang mengandalkan Tuhan itu membuktikan bahwa kita ini adalah anak Allah yang ada dalam posisi kerajaan Allah tepat untuk menerima berkat-berkat dari Allah. Maka jangan berpikir untuk meminta berkat. Gitu teman-teman. Nah ya, dalam dalam setiap posisi itu tentu saja diberikan satu bentuk kenyataan demi kenyataan. Kenyataannya apa? Bahwa Tuhan Yesus pernah datang ke muka bumi ini untuk memberikan satu bentuk pengajaran, kehidupan kepada kita agar kita yang telah menerimanya, Ia memberikan juga kepada kita rohnya, ya, agar kita duduk bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan kita udah bahas kemarin bahwa kalau kita duduk di sorga berarti kita itu telah menerima apa yang telah Tuhan Yesus terima dari Bapaknya. Jadi kita kita ini sekarang sebagai bentuk bahwa kita telah menerima apa yang didapat dari Tuhan Yesus, adalah kita menjadi seseorang yang memberi berkat, bukan meminta berkat kepada orang lain. Nah, kita akan bahas sekarang di sini tentang otoritas dan kuasa sebagai bentuk bahwa kita ini adalah anak Allah. Yuk kita mulai ya. Mengetahui bahwa segala berkat telah dikaruniakan kepada kita hingga dengan iman kita dapat memilikinya dengan mudah. Kita tak banyak membuang waktu untuk terus-menerus meminta berkat, hingga dapat beranjak lebih lanjut untuk bertumbuh di daerah-daerah iman yang lain seperti iman akan kuasa dan kemuliaan Allah. Banyak kuasa dan hal yang lain yang Ia hendak karuniakan kepada kita. Oke, mari kita baca ayatnya, Matius 28:18. Silakan dibaca oleh Ibu Levina. Ya Pak, Shalom. Halo, terima kasih Bu. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Terima kasih Bu Levina. Berikutnya Matius 16:19, silakan Ibu Dina. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Terima kasih Bu Dina. Ibu Made silakan berikutnya. Ya Pak, Ya Bu. Lukas Silakan.
ayat yang ke-1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Ya, terima kasih Bu Made. Nah, Ya, Pak. teman-teman, ini bentuknya ya bagaimana kita sekarang memiliki otoritas dan kuasa. Ini dua hal yang berbeda. Otoritas itu apa? Kuasa itu apa? Otoritas diberikan oleh Tuhan bahwa Ia memberikan kepada seseorang yang Ia percayai. Oke. Sedangkan kuasa adalah bentuk yang diberikan tidak apa namanya ya, tidak bersama-sama dengan otoritas yang diberikan bersama-sama kepada orang yang percaya itu. Nah, jadi dua hal yang berbeda ini. Kuasa ini apa? Kuasa ini adalah tenaga. Tenaga untuk apa? Untuk Untuk melakukan aktivitas sorgawi di muka bumi ini. Mari kita lihat ayatnya ya. Dalam ayat ini yang kita baca dengan jelas dalam Matius 28 ayat 18. Nah, jangan terpaku kepada bagaimana kita hendak mendapatkannya atau bagaimana kita sudah mendapatkan atau belum, ya. Karena banyak orang akan berkotak-kotak di wilayah ini terus-menerus. Ya, teman-teman, ada yang merasa masih kurang, ada yang merasa perlu diberikan satu bentuk eh, doa dan tumpangan tangan dari orang-orang yang dianggapnya lebih mempunyai urapan tertentu. Nah, teman-teman, ini yang menjadi bahaya dalam kekristenan. Mengapa? Karena banyak sekali orang mengandalkan orang lain untuk memberikan kepada mereka tumpangan tangan dan mereka mendapatkan power dan urapan tertentu dari hamba Tuhan ini. Nah, mari kita ketahui ayat ini ya. Yesus mendekati kepada mereka dan berkata, "Kepadaku." Jadi Yesus itu bilang pada murid-muridnya ya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi ada kuasa-kuasa di sorga dan di bumi. Dan Yesus diberikan itu oleh Bapaknya. Berdasarkan itu, pergilah. Jadi Yesus mempercayakan ini kepada murid-muridnya. Sebagaimana ia dipercaya ini oleh Bapa. Oke? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi seseorang yang memberikan kepada orang lain ya bentuk-bentuk eh, apa yang telah Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya dan kemudian mereka murid-murid itu menyatakan kepada orang lain ya, dibilangnya begini, mereka yang hendak menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Oke, jelas ya. Jadi mereka itu siapa? Murid-murid Tuhan Yesus yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi ini kita mesti tahu ya, enggak langsung jadi seseorang yang mengkristenkan orang, ya. Enggak langsung kemudian menceritakan tentang apa itu kebenaran Alkitab, diskusi tentang debat Alkitab, itu bukan seperti itu. Tapi secara khusus Yesus bilang ini, karena itu ketika ia mempunyai kuasa di surga dan di bumi, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi dia ingin bangsa-bangsa seluruhnya menjadi murid Tuhan dan semua orang yang diberikan otoritas ini, ya ini baru otoritas ya, barulah orang ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, lalu tugas berikutnya adalah dan baptislah mereka. Jadi bagi mereka yang disebutkan murid, mereka akan memuridkan kembali ya. Setelah mereka menjadikan bangsa-bangsa jadi murid Kristus, mereka pun diberikan otoritas pula oleh Tuhan Yesus untuk membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, membaptiskan mereka murid-murid ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi artinya apa? Bukan jadi orang Kristen aja gitu loh. Mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya apa? Mereka punya identitas baru dalam keluarga Allah. Dan bukan cuma cukup sampai di situ juga, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu. Yang sesuatu yang telah dinyatakan Tuhan kepada murid-murid
diajarilah mereka. Jadi ini adalah bentuk apa? Satu bentuk pernyataan apa yang telah didapat dari Tuhan Yesus wajib diberikan kembali kepada murid-murid yang lain. Dan ditutup dengan pernyataan begini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pernyataan aku menyertai kamu ini merupakan satu closing statement bahwa Tuhan Yesus yang menyertai setiap murid-murid yang diberikan otoritas dan kuasa ini. Teman-temannya. Jadi nggak bisa seenaknya juga orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan seperti ini, nggak bisa seenaknya juga untuk kemudian mereka kalau mereka didampingi Tuhan Yesus, dipenuhi dengan kuasa Tuhan Yesus, diberikan kepercayaan dari Tuhan Yesus, mereka tidak langsung menampilkan seenaknya gitu aja kuasa-kuasa itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sebetulnya menyertai setiap orang yang menerima mandat perintah ini, dan orang yang ia sertai itu, ia harus dipenuhi dengan setiap hal-hal yang ilahi dari Tuhan Yesus juga. Jadi nggak bisa seenaknya menampilkan kuasa seperti apa yang dikehendaki oleh setiap orang-orang sekehendak hati mereka. Harus meminta dulu persetujuan Tuhan setidaknya, apakah Tuhan berkenan apa tidak, dan yang berikutnya adalah Tuhan sendiri yang memang memenuhkan hamba-hambanya untuk menampilkan kuasa-kuasa itu. Oke, jelas ya teman-teman, ini satu pernyataan yang harus kita ketahui secara jelas. Ini jadinya orang-orang yang dipercaya seperti begini sebetulnya sedikit dibandingin gereja Tuhan yang sedemikian banyak ini. Apakah memang ini terpilih? Ya, mereka yang telah menerima mandat dari Tuhan langsung inilah yang mempunyai kerinduan Tuhan yang besar. Itu apa? Seseorang yang telah menerima kuasa di sorga dan di bumi, seperti apa yang Tuhan punya juga. Seseorang yang punya kuasa yang besar seperti ini bukan menjadi orang yang rakus kemudian, tapi justru menjadi orang yang betul-betul gentar dan takut akan Tuhan untuk menampilkan kuasanya tergenapi di bumi ini. Kenapa? Karena dia mesti menghormati keberadaan Tuhan dalam dirinya. Nggak seenaknya, teman-teman ya. Ini yang perlu kita harus pelajari dan mengerti. Yuk kita teruskan lagi. Berikutnya dari ayat yang kita baca barusan, ditambah juga dengan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Nah, kunci kerajaan sorga ini berupa apa? Otoritas juga ya. Otoritas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada siapa ini diberikan. Nah, kalau tadi di halaman 78 ini diberikan kepada murid-murid. Murid-murid ini kelak bertugas juga untuk memberitakan Injil kepada banyak bangsa untuk jadikan murid. Makanya dalam skop bahwa setiap bangsa-bangsa yang kemudian dijadikan sebagai pengikut Kristus itu adalah disebut sebagai golongan murid, maka mereka yang disebutkan sebagai golongan murid diberikan juga kunci kerajaan sorga. Oke, murid Kristus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi, di dunia ini akan terlepas di sorga. Apapun saja. Nah, pernyataan ini perlu kita harus dalami dengan kerinduan besar yang dialamatkan kepada Tuhan Yesus. Bukan bertanya-tanya apa saja yang kita bisa lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bukan. Tapi meminta hikmat kepada Tuhan, apa saja yang perlu kita lepaskan di dunia ini. Apa saja yang perlu kita lepaskan di dunia ini agar kita tidak terikat dengan hal-hal yang harusnya ada di di dunia ini, ya, itu harus dilepaskan. Misalnya apa? Ikatan kita tentang masa lalu. Misalnya apa? Ikatan kita kepada hobi dan tabiat-tabiat yang buruk. Misalnya apa? Setiap hidup yang berlawanan dengan hidup Kristus. Itu mesti dilepaskan
di dunia ini agar kita bisa mendapatkan kelepasan penuh di sorga. Karena kalau kita kemudian mengikat diri dengan hal-hal yang ada di dunia ini dan itu kita pikir akan terbawa di sorga, sorga tentu akan menolak. Ini kenapa ya masih dibawa-bawa ke sini? Tentu saja ini orang akan ditempatkan di tempat tertentu bukan meskipun selamat memang. Namun tentu saja yang akan ditempatkan di tempat tertentu di sorga. Di mana itu kira-kira? Siapa yang tahu teman-teman? Kalau ada yang masih mengikat dirinya dengan berbagai macam hal yang duniawi, apakah akan selamat? Tentu saja mungkin akan selamat, tapi tentu saja ini akan ditempatkan di tempat tertentu di sorga. Kira-kira di mana tempatnya? Ada yang tahu? Kertak Di atas gigi, dan Pak. kertak gigi. Tempat gelap dan kertak gigi, betul. Tepuk tangan semuanya. Wah, udah pintar ya. Nah, ada 2 tempat itu ya. 2 tempat, ratap tangis dan kertak gigi itu ada 2 tempat. Tempat yang ada di dalam lautan api yang menyala-nyala, dan ada tempat yang disebutkan situ sebagai tempat di dalam langit bumi yang baru. Nah, teman-teman cari di mana ayatnya ya. Kalau di tempat langit bumi yang baru memang ada tempat gelap dan kertak gigi, Pak, ada. Oke. Itu sebabnya mengapa kita kalau nanti kita diangkat naik ke surga, kita masih punya pekerjaan banyak banget di langit bumi yang baru. Salah satunya adalah mendidik, memuridkan orang-orang yang masih ada di tempat gelap itu. Untuk mereka menjadi orang-orang yang dibawa masuk ke dalam kota kudus, yaitu Yerusalem surgawi. Itu kota dari Tuhan. Jadi masih banyak pekerjaan teman-teman ya. Jangan berpikir bahwa kita akan selama-lamanya memuji Tuhan. Enggak selamanya begitu. Pasti kita punya banyak pekerjaan. Oke, saya mau menyapa dulu. Selamat datang buat Olin dari zaman dulu udah ada Olin ya. Olin yang sekarang tinggalnya di Australia lagi kuliah nih kayaknya. Olin, selamat sore, mungkin selamat malam waktu Australia. Selamat sore Olin. Sore, Pak Doni. Halo, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Baik, Pak Doni. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak Doni. Buat Ibu Emi, selamat sore, selamat bergabung. Buat Ibu Monica juga dan Pak Jeff, selamat bergabung semuanya. Shalom, Pak. Halo, Pak Jeff. Dan Ibu Sore, Yohana, Pak. selamat sore. Ibu Yohana juga selamat sore. Sudah bergabung. Halo. Halo. Salam Pak Doni. Salam, salam. Ya, enjoy ya semuanya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Meskipun banyak berita di sekitar kita yang tidak mengenakan, tapi kita tetap menikmati Tuhan ya. Nanti saya akan bukain banyak hal hari ini. Oke, mari kita teruskan kembali. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Sekali lagi ini soal murid ya. Ya, apakah di luar murid nggak ada kuasa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ini murid yang bertugas membangun gereja Tuhan. Oke, jadi di luar Tuhan apakah nggak ada kuasa? Tentu saja ada kuasa kegelapan. Betul. Tapi Yesus mempercayakan semua ini kepada murid. Makanya kita bikin pemuridan. Mengapa kita bikin acara namanya pemuridan? Agar kita mengerti ini datangnya dari Tuhan. Keinginannya datang dari Tuhan. Bukan dari kita sendiri. Kita menjadi bejana kosong yang diisi dengan keinginan dan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Karena kemudian Tuhan juga ketika memanggil murid-muridnya, Tuhan berikan tenaga. Tenaga ini power ya dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, kalau dalam terjemahan di sini authority and power. Jadi ini terjemahannya sebetulnya power and authority. Kuasa ini diterjemahkan menjadi otoritas. Authority diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam bentuk kuasa. Sedangkan urapan itu adalah tenaga. Nah, jadi kuasa dan tenaga ini dua hal yang berbeda. Apakah seseorang bisa mendapatkan power? Bisa. Apakah seseorang bisa mendapatkan power tanpa Tuhan? Bisa. Dari mana asalnya? Ya, kalau kita membahas kembali ini berarti kita tahu ya bahwa sejak dahulu Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Dia. Artinya Adam itu adalah wujud Allah dalam wujud manusia pertama kali.
Karena Adam itu adalah darahnya Allah. Saya pernah bagikan itu. Dan Adam itu mempunyai kuasa yang sama persis dengan Allah. Tanpa dia sadari. Dan kemudian dia memilih untuk berdosa. Dia berdosa itu juga apa namanya? Bukan Tuhan prediksikan, bukan. Adam memilih untuk tidak taat dari apa yang telah ia terima dari Tuhan. Dia memilih untuk keluar dari kasih Tuhan dengan ketidaktaatannya itu. Tapi tenaganya nggak hilang, powernya nggak hilang, otoritasnya hilang. Ah, teman-teman ya. Kenapa? Dia menjadi orang yang terkutuk karena ia ninggalin Tuhan itu. Nah, karena itulah maka Tuhan datang ke muka bumi ini, lalu ia pilih murid-murid, dan kemudian setelah cukup waktunya, ia pilih murid-murid yang 12 orang itu, ia berikan kepada mereka tenaga dan kuasa. Ya, tapi ini pun perlu ada seleksi juga. Terbukti ketika kemudian di akhir sebelum Yesus disalibkan, ada yang mengkhianati dia. Ya. Tenaga dan kuasa ini ditampilkannya, ya, ditampilkannya menjadi tenaga dan kuasa yang tidak untuk menyembuhkan orang sakit dan menguasai setan, tapi belum tuntas, belum sampai pada tingkat apa yang Tuhan inginkan, mereka keburu tercerai-berai. Takut bahwa mereka akan mengalami nasib serupa seperti Tuhan Yesus. Baru kemudian setelah pemulihan terjadi, Petrus dipulihkan Tuhan Yesus dan Yudas tidak bisa diselamatkan karena memang akhirnya dia merasa tertuduh karena mengkhianati Tuhan Yesus. Ya. Maka ketika Tuhan hendak meninggalkan mereka ke sorga dan kemudian menjanjikan kepada mereka akan datangnya Roh Kudus, baru setelah datangnya Roh Kudus, mereka mengerti betul tentang tenaga dan kuasa ini, cara pakainya gimana. Nah, ini yang saya bahas kemarin ketika 1 minggu ya, ketika saya diperkenankan untuk berlibur, bukan berlibur lah ya. Kemarin FFG libur berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah ya. Dan saya mendalami tentang kepenuhan Roh Allah. Dalam chatting dalam sepanjang hari itu, saya banyak temukan ternyata kepenuhan Roh Allah itu adalah apa? Kepenuhan Roh Allah itu kita menyadari bahwa Allah itu menguasai segala sesuatu dan keadaan. Semuanya ia kuasai, semuanya ia kendalikan, semuanya ia dengan penuh kesadaran ia mengatur segala sesuatu. Namun jangan sampai berpikir bahwa orang-orang yang bertindak sembrono, ceroboh, sekaligus mereka adalah seorang pemberita firman, sekaligus mereka adalah pemberita kebenaran, tapi di lain waktu mereka adalah seorang yang berdosa, seorang yang masih tinggal dalam dosa, dan kemudian berpikir dalam pelayanan kan ini beda lagi. Dalam pelayanan kan kita punya kuasa dari Tuhan gitu, dan tetap melakukan tindakan-tindakan supranatural dan berhasil, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi, ada pemulihan dan kebangkitan rohani terjadi. Tapi orang tersebut tidak pernah menanggalkan apa yang telah harusnya dilepaskan, ya teman-teman ya. Sifat tabiat buruk, katakanlah ada perzinahannya, ada sifat tabiat dosanya yang terus-menerus hidup. Apakah terjadi sesuatu pemisahan? Apakah terjadi ini masih diberikan keselamatan oleh Tuhan? Tuhan mencintai mereka, mengasihi mereka? Ternyata enggak loh. Dalam satu kasus bagaimana ternyata Saul, ya, ketika Saul ini bertemu dengan Samuel pertama kali, ya mengalami mengalami kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Allah, bersama-sama dengan rombongan nabi yang berjumpa dengan dia. Awalnya, awalnya begitu. Namun sejak ia kemudian mempunyai iri hati kepada Daud, dan kemudian dia mulai cemburu kepada Daud, dan kemudian dia lakukan berbagai hal-hal yang bodoh, mulailah Roh Allah mundur daripadanya.
Ketika roh Allah mundur daripadanya diganti dengan roh jahat. Roh jahatnya masuk. Roh yang jahat masuk ke dalam diri Saul. Meskipun tercatat kemudian Saul ini mengalami kepenuhan roh lagi dan mengakibatkan dia telanjang. Betul tuh ada ayatnya. Apakah Saul mengalami kepenuhan roh Allah lagi? Nah teman-teman lihat. Saul mengalami kepenuhan roh, namun dampaknya ia telanjang. Ia digagahi oleh roh jahat yang akhirnya memang menyerbu dia, menelanjangi dia, memalukan dia. Artinya apa? Bukan roh Allah yang kemudian memenuhi dia, tapi kemudian roh Allah yang melawan dia untuk dia tidak boleh melawan Daud. Karena ketika ia kemudian telanjang itu, ia berusaha membunuh Daud sebelumnya. Nah saya jadinya berpikir, jadi kalau kepenuhan roh Allah pada diri Samuel dan kepenuhan roh Allah pada diri setiap orang-orang perjanjian lama, untuk apa? Lalu kepenuhan roh Allah dalam diri Saul waktu itu untuk apa? Akhirnya jawabannya adalah saya menemukan gini. Kepenuhan roh Allah itu diberikan kepada siapapun Allah ingin berikan. Tapi untuk memunculkan siapa sahabat karib yang sesungguhnya atau siapakah musuh yang sesungguhnya. Luar biasa loh. Aduh teman-teman, kalau nanti deh ya saya kasih ayat-ayat. Ternyata jangan kita tergiur melihat tampilnya mujizat, tampilnya kebangunan rohani di mana-mana. Karena belum tentu itu memang kehadiran Allah memang di situ. Yang mengatur penuh dan akhirnya membangkitkan kerinduan kepada setiap umatnya untuk kemudian mencari Tuhan. Memang betul, memang mungkin ada urapannya. Memang mungkin ada satu kepenuhannya. Tapi kemudian ujung-ujungnya gimana? Saul ujung-ujungnya telanjang. Bukan penuh dengan roh Allah dan kemudian membuat satu bangsa bertobat. Tapi dia akhirnya dipermalukan. Penasaran ya? Penasaran kan teman-teman sampai segitu ya ternyata. Apa yang ada dalam Alkitab perlu kita bukan Bible study ya, tapi kita bertanya kepada Tuhan dan kemudian benarkah Tuhan? Di mana adanya ayatnya? Di mana buktinya? Ada buktinya. Ini bukti. Nah nanti kita akan bahas itu. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya boleh silakan. Terutama bahasan yang tadi saya bilang tentang Saul tadi. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada yang penasaran gitu? Tentang kepenuhan roh Allah? Ada yang penasaran? Nggak ada ya? Bagus, kita teruskan yang lain aja. Bentar ini kok ini ya? Dulu. Nah, baru benar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada yang Sorry, Ya, sorry Pak Dani tadi Olin ya? Saul, Oh, iya. ya. Tadi Saul telanjang itu karena apa? Ini dia mancing-mancing. Mancing-mancing nih. Oke nanti. Mungkin Olin nggak apa namanya ya, nggak mengikuti apa yang sebelumnya saya bahas. Jadi ini nyambung dengan apa yang saya bahas sebelum-sebelumnya bahwa kita ini ada dalam posisi memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebetulnya ya. Tapi apakah mungkin setelah ini kemudian kita akan mengalami kegagalan? Bergantung dari memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tahtanya itu, apakah kita pernah punya kecenderungan hati lagi untuk kembali ke dunia asal kita, ke dalam kehidupan lama kita? Kalau enggak sama sekali dan Tuhan tuntun terus-menerus kepada kehidupannya, bersyukurlah. Kita akan menemukan isi hatinya dan kerinduannya terus-menerus. Tapi kemudian kalau munculnya soal harta tahta pria, kalau buat perempuan ya. Kalau buat laki-laki harta tahta wanita, waduh pasti jatuh. Pasti itu kepleset tuh dari tahta dan kemudian jadi orang-orang yang terkutuk lagi. Nah, karena Olin bertanya begitu, mari kita lihat ayatnya ya. Siapa yang setuju mau bahas ini?
Setuju, Pak. Setuju, Pak. Saya nggak setuju. Nanti aja bahasnya. Pak. Oke, saya bahas ya. Lebih dulu saya mau buka ayat ini. Mau buka apa namanya? Buka dokumen yang lain. Oke, sebentar ya. Saya mesti buka dulu dari awal. Oke. Oh, teman-teman, saya akan liatin dokumennya deh, biar teman-teman bisa lihat. Ya. Ini baru urutan pikiran-pikiran aja sih. Jadi, saya menemukan definisi ini. Ini ya. Kepenuhan roh Allah itu apa sih? Kepenuhan roh Allah itu adalah Allah mengatur dirinya penuh kepada orang tertentu atau sekelompok orang demi kepentingannya terlaksana. Tampaknya ini adalah hak penuh Allah dalam mengatur penuh siapapun agar ia sepenuhnya mengendalikan keadaan, terutama jika seorang yang karib dengannya mempunyai misi yang sejalan dengan rencananya. Jadi dengan kata lain kepenuhan roh Allah itu hanya terjadi kepada mereka yang karib dengannya dan kemudian mempunyai misi yang sejalan dengan rencananya. Ini perlu kita harus garis bawahi dulu ya. Nah, di antaranya ini tercatat dalam Perjanjian Lama. Ini nubuat Samuel kepada Saul ketika Saul cari keledai bapaknya. Katanya gini, 1 Samuel 10 ayat 5 ya. Dan apabila engkau masuk ke kota. Nah, bisa tolong baca. Bu Mundi tolong bacakah bisa, Bu? Ya, Pak. Terima kasih. Sebentar ya, Pak ya. Iya. 1 Samuel 10. Ayat 5 ini. Ini ayatnya nggak ada, Pak. Ayat 5, Bu. Ayat 5. Ya. 1 Samuel 10 ayat 5. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Amin. Ayat 6. Terus, Pak. Ya, 6. terus. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Oke, Amin. sepakat ya. Makasih Bu Mundi. Ini sepakat ya. Seseorang yang dikuasai roh Tuhan, dia akan dikuasai oleh roh Tuhan ya. Dan orang itu akan berubah menjadi manusia lain. Oke, jelas ya ini ya. Kita sepakat ya. Dan orang tersebut akan dipenuhi oleh roh Tuhan hingga menjadi manusia yang lain. Siapa yang diubahkan? Ya, tentu saja kita berharap kita yang diubahkan. Jadi manusia seperti bagaimana? Manusia lain. Seperti apa misalnya? Seperti Kristus. Oke? Menjadi seperti Kristus. Meskipun ayat ini tidak menjelaskan demikian, tapi kita udah mengerti ini. Nah, ayat 9-nya silakan diteruskan oleh siapa yang mau boleh? Sembilan. Lu. Yang mau boleh silakan. Siapa yang Aja. Saya, Oh, Pak. silakan boleh, silakan. Siapa yang aku aja? Shalom. Shalom, Pak. Terima Oh, kasih. boleh silakan, Bu Marta. Ya. Sampai Wahyu ya. Ayat berapa? Oke, amin. 9 Gimana, sampai Pak? 13. Yang mana? 9 sampai 13, Bu. Ayat berapa? 9 sampai 13. Oke. Demikian firman Tuhan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka.
Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari umat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya jadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis dia Penuhan. kepenuhan seperti nabi pulang lagi. Terima kasih Bu Marta. Oke, Terima kasih Pak. jadi Saul jadi manusia lain. Hingga kemudian sejarah mencatat, kitab-kitab mencatat, apakah Saul itu golongan nabi karena dia tercatat pernah kepenuhan roh Tuhan atau roh Allah. Dan dia kemudian kita nggak jelas nih ya apakah itu bernubuat, apakah itu kemudian seperti apa, tampilnya kemudian seperti apa itu kepenuhan roh Allah. Tapi kita memang mencatat memang kepenuhan roh Allah dan ini kita percaya saja ya. Nah, yang penting adalah Saul jadi manusia lain. Hingga kemudian benarkah Saul termasuk golongan nabi? Ini ada satu tulisan tentang hal itu ya. Kenapa? Nah, saya mau kasih tahu, apakah Saul termasuk golongan nabi? Karena kemudian di akhir ceritanya Saul menjadi orang yang terkutuk dan mempunyai roh jahat dalam dirinya untuk membunuh Daud. Apakah Saul sebagai seorang nabi? Artinya itu satu bentuk mungkin sarkastik. Katanya dia kepenuhan roh Allah, tapi kok dia begitu? Betulkah dia nabi? Teman-teman mengerti hal ini ya? Ini sebagai bentuk pertanyaan, satu hal yang wajar di masa itu. Mengapa Saul kok bisa kepenuhan roh Allah, kemudian di hari kesempatan yang lain dia hendak bunuh Daud. Dia cari Daud. Nah, mari kita lihat teman-teman. Jadi ini ada satu hal yang aneh. Kalau kita bawa di masa modern pada saat ini, kok bisa orang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi kelakuannya seperti setan? Jelas ya, maksud saya ya. Apakah betul itu adalah wujudnya kepenuhan Kristus dalam diri seseorang? Tapi kok tabiatnya seperti begitu? Jelas teman-teman, ini satu bentuk hal yang perlu kita harus dalami bersama-sama dengan Roh Kudus. Sudahkah saya pengikut Kristus? Sudahkah saya mengalami kepenuhan Roh Kudus? Tapi kok saya hidupnya gini-gini aja? Tapi kok saya tabiatnya kok gini-gini aja? Dalam gereja penyembahnya luar biasa, kita berbahasa roh luar biasa, tapi kok kemudian ketika kebencian itu ada, tampil juga bahasa-bahasa binatang. Apakah itu boleh? Teman-teman jelas ya? Nah, ini yang terjadi juga pada diri Saul. Ayat 1 Samuel 19 ayat 9. Mari dibaca, siapa yang mau baca boleh silakan. 1 Samuel 19 ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya. Dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Ini yang tadi saya bilang, makasih Bu Dina. Yang saya bilang di satu kepenuhan, ya, ketika ia kemudian tergelincir, kemudian dia mempunyai iri hati, dan dia lakukan hal yang salah. Ia kemudian merobek jubahnya Samuel, dan terdapatlah nubuatan kepada Saul, ya. Dia akan dicabut dari tahtanya. Dan betul, ia lihat iri hati kepada Daud, dan kemudian yang terjadi adalah roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika roh Allah mundur daripadanya. Teman-teman, ketika roh Allah mundur ketika ketika roh Allah mundur dari Saul dan kemudian roh jahat hinggap pada Saul. Ya teman-teman berganti posisi nih karena kemudian dia mempunyai iri hati. Dia mempunyai bentuk kecemburuan pada Daud. Daud kayaknya lebih diperhatikan oleh Tuhan.
lebih disayang oleh Tuhan dibanding saya. Mungkin kata Saul begitu. Sudahkah kita bebas dari iri hati, teman-teman? Bukankah Kain bunuh adiknya karena iri hati? Kalau kita masih punya iri hati, pastikan itu memang betul-betul datangnya memang dari siapa? Apakah kita bisa minta Roh Kudus untuk mengeluarkan diri dari rasa dan pikiran itu? Saya harap teman-teman dengan tegas bisa minta tolong pada Roh Kudus. Dan sebelumnya, teman-teman, minta ampun bahwa kita telah punya pikiran untuk iri hati itu. Ya, Bapa Surgawi, ampuni aku iri hati pada seseorang. Ampuni aku membuka jiwaku kepada hal-hal yang buruk seperti ini. Aku minta Engkau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, silakan Kau bersihkan aku dari iri hati. Berikan aku hatinya, Tuhan. Nah, ketika iri hati itu muncul, kemudian dia ingin membunuh Daud. Yang terjadi ketika ia ingin membunuh itu, terlebih dulu ada roh jahat yang daripada Tuhan. Mengapa Alkitab menuliskan roh jahat yang daripada Tuhan? Bukankah setiap roh yang keluar dari Tuhan itu hal-hal yang baik? Tapi ini kenapa roh jahat yang daripada Tuhan? Ada yang tahu, teman-teman? Oke, roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Untuk apa? Ia ingin bunuh Daud. Anggap nggak hubungannya? Roh jahat itu milik siapa? Tentu Tuhan yang waktu itu adalah Allah. Allah itu adalah Bapa segala roh. Roh jahat memang itu punya Bapa juga. Mengapa ada roh jahat? Bukankah Allah menghasilkan segala yang baik? Betul, semua ciptaan Tuhan itu baik. Tapi ketika ada ciptaannya yang melenceng, keluar dari anugerah Allah, bukan itu masih milik Allah. Secara generalnya memang milik Allah. Tapi bentuk roh itu menjadi jahat karena memang keluar dari anugerah Allah, dari kasih Allah untuk menjadi roh jahat. Oke. Nah, ketika roh jahat itu kemudian hingga pada Saul hendak membunuh Daud dan Daud kemudian lari hingga dia gagal terbunuh. Saya dapat kesimpulan begini, yang luar biasa. Roh jahat manapun tidak akan bisa membunuh setiap orang yang karib dengan Tuhan. Orang yang karib dengan Tuhan. Terutama orang yang penuh dengan roh Tuhan. Terutama orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan akan selalu diselamatkan dari yang jahat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Segala keadaan buruk, segala situasi buruk bukan berarti kita sedang dikuasai kejahatan. Kita mungkin sedang diintai oleh kejahatan agar kita bertindak ceroboh dan bertindak bodoh. Saul dikuasai oleh keadaan hingga dia bertindak bodoh dan dia berbuat sesuatu yang melenceng dan kemudian dia keluar dari anugerah Allah menjadi jahat di mata Tuhan. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya ini di bawah. Kemudian Saul mengirim orang-orang, ini 11 ini ya, di pasal yang sama ini. Ada yang mau baca boleh silakan. Kalau gitu Olin yang baca ya. Ini bagiannya sekarang. Jawabannya nih Olin. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamati-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Terus sampai 17, Olin. Ayat 12, lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luput. Sesudah itu ia Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya,
Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi, sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau?" Oke, makasih Olin. Ayat 18, silakan diteruskan oleh siapa sekarang? Jadi waktu itu Daud Mikal mencoba untuk mengulur waktu ya, dengan menanamkan terafim di ranjang itu. Jadi fokus suruhan Saul itu fokusnya kepada ranjang yang ada di kamarnya Mikal ini. Sementara Daud itu kemudian menjauh dari rumahnya Mikal. 18 silakan. Diteruskan oleh siapa? Siapa yang mau baca boleh. Oke, Pak. Pak, Terima kasih, silakan. silakan. Bu itu nih, Bu Made ya, silakan. Ya. 18. Ya. Silakan Bu Made ya. Ya. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Roma dan Di memberitahukan Rama, Bu, kepadanya Roma, di Rama bukan di Roma. Roma mah biskuit. di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika memberitahukan kepada Saul, demikian ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Oke, stop dulu sebentar. Jadi Daud itu pergi ke Samuel untuk mencari perlindungan. Karena Daud tahu lewat Samuel dia terlindungi. Mengapa? Samuel itu sangat dipuja oleh Saul. Saul sangat menghormati Samuel. Oke. Nah, jadi Samuel itu melindungi Daud di Nayot. Dan Saul mengetahui Daud dilindungi oleh Samuel hingga ia kemudian menyuruh orang-orang untuk menjemput Daud dan hendak merebut Daud dari Samuel. Dia nggak berani ya. Nah, ketika kemudian yang terjadi, orang-orang itu bertemu dengan rombongan nabi yang dipimpin oleh Samuel. Lihat ini. Sekumpulan nabi itu penuh dengan kepenuhan roh Allah. Dan roh Allah pun hingga pula pada orang-orang suruhan Saul. Sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Jangan lupakan teman-teman, orang-orang suruhan Saul ini hendak berniat untuk menculik Daud, untuk kemudian dibawa ke Saul untuk dibunuh. Saya tahu itu. Kita semua tahu itu. Ya. Tapi mereka pun akhirnya kepenuhan seperti nabi. Oke, nangkep ya? Siapa yang baru baca ayat ini? Siapa yang pernah baca ayat ini? Yang baru baca siapa? Yang pernah baca siapa? Ya pernah baca, Pak. Pernah baca Baru ya? baca, Pak. Oh, baru baca. Ada yang pernah baca, baru baca. Nah, silakan nanti Maaf, aku dulu nggak tahu. ketika diperdalam ya sekarang. Kalau diperdalam ini ceritanya soal gimana sih, Pak? Kok ada orang yang berniat jahat? Ada orang yang berniat jahat kok bisa ngalamin kepenuhan roh Allah? Kok gitu, Pak? Ya memang begitu. Ya. Tapi nanti kita akan temukan ya. 21 oleh siapa lagi sekarang? Bu Made tadi ya. Silakan Bu Made terus 21 sampai 24. Ya, Pak. Ya. 21. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya,
"Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot dekat Rama." Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Oke, jelas ya? Nangkep nggak? Jadi ada 3 rombongan yang hendak menculik Daud dan mereka semuanya kepenuhan Roh Allah. Tapi kepenuhan Roh Allah yang dimaksud di sini bukan kepenuhan Roh Allah yang seperti kita sekarang yang kita kenal. Di masa itu mereka dilanda, dilawat oleh Roh Allah hingga mereka tidak berniat buruk lagi untuk mencelakai Daud. Jelas ya? Jadi bentukannya seperti apa, Pak, kepenuhan Roh Allah pada masa itu? Dalam diri orang-orang yang menculik Daud di 3 tim itu dan termasuk Saul, yang jelas Saul waktu itu tampak manifestasinya. Ia kemudian menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman. Masih ingat tentang anak Skewa? Mari kita lihat anak Skewa. Nih. Silakan dibaca. Selain Bu Made, tadi Bu Made udah, silakan yang mau baca boleh silakan. Bu Yunike boleh ya, Bu Yunike ya, silakan. Ini Mas, ini kisah ya Pak, kisah Rasul ya. Ya, kisah 19 betul. Oh boleh Bu Mundi, boleh silakan Bu Mundi. Iya Pak. Ya. Kisah para Rasul 19 ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat-jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi. Amin. Pak, itu menggagahi itu apa Pak itu Pak? Menggagahi mereka. Terus Bu, belum beres Bu. Pak, diturunin apa naik Pak? Ini enggak ada. Ya, menggagahi mereka semua dan? Ini enggak ada Pak. Ini tulisan bahasa Inggris. Iya, Yang Indonesia. di atasnya ini. Nih. Nah. Oh ya, mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Amin. Ya. Nah, jadi ini orang-orang yang mempraktekkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mereka semua ditelanjangin oleh si roh jahat ini. Mereka kemudian dikalahkan dalam bahasa Inggrisnya ya. Then the man in whom was the evil spirit, orang yang kemudian kerasukan itu yang dicoba untuk dikeluarkan roh jahatnya oleh anak-anak Skewa. Si orang yang kerasukan ini kemudian meloncat ke atas anak-anak Skewa ini dan mengalahkan mereka. Banyak ya. Dan menguasai mereka, overpower them. So that they ran out of the house. In terror, stripped. Dalam ketakutan dan ditelanjangi. Digagahi, strip itu akhirnya dicabik-cabik itu bajunya. Dan telanjang and wounded. Dan terluka. Dalam TPT. Dalam terjemahan yang lain. Then the demonized man, orang yang kerasukan roh jahat itu, jump on them, loncat ke atas orang-orang Skewa ini, anak-anak Skewa ini, and threw them to the ground, dan melempar mereka ke tanah, beating them mercilessly, memukul mereka tanpa ampun. He overpowered the 7 exorcists, ada 7 orang ya berarti, 7 anak Skewa ini. Dia menguasai ke-7 anak Skewa ini sampai mereka lari, telanjang, dan sangat terluka. Nah, dalam ayat yang dibaca di TPT ini ada tulisannya gini. Ada catatan kakinya. True authority comes from relationships with Jesus Christ. Otoritas yang sejati
datangnya dari hubungan yang karib dengan Tuhan. Oke, jelas ya? Hubungan yang karib dengan Tuhan. Bentar, ini ada suara-suara apa ini? Oh, Bu Mundi. Oh ya, saya matiin dulu. True authority comes from relationships with Jesus Christ. Otoritas yang sejati itu muncul dari kedekatan dengan Tuhan Yesus. Bukan menggunakan formula dan teknik atau bahkan urapan. Roh jahat mengetahui tentang kedekatan kita dengan Allah. Karena itu, dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dalam ayat Yakobus ini, dalam terjemahannya, so then surrender to God. Artinya apa? Menyerahlah, tunduklah kepada Allah, stand up to the devil, lawanlah iblis, ya. Hadapilah iblis dan lawanlah dia, and he will flee in agony. Dia akan lari dengan ketakutan. Dalam terjemahannya gini, the accuser will flee, iblis akan lari dalam ketakutan karena the one who stands with you. Mengapa iblis lari? Karena seseorang yang melindungi kita, yang bersama-sama dengan kita, yang dekat dengan kita itu. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi saya bisa simpulkan gini, kepenuhan Allah itu adalah selalu berjalan dengan Allah. Sesimpel itu. Ya, jadi pertanyaan tadi Olin jelas terjawab ya. Mengapa Saul telanjang ketika mengalami kepenuhan roh Allah? Karena roh Allah menggagahi dia untuk dia tidak berniat jahat lagi kepada Daud. Dan dia tidak bisa melawan itu semua. Jadi kalau kita berpikir roh Allah, kepenuhan roh Allah dalam bentuk bermazmur, bernyanyi, berbahasa roh dalam diri Saul, enggak seperti itu. Malah ia ditelanjangi, mungkin dilukai, mungkin mengalami penyiksaan di masa itu agar dia tidak mencelakai Daud. Dan bahkan mungkin Samuel. Jelas, Olin? Jelas, Pak Doni. Jadi apa namanya, roh Allah yang jahat itu datang ke Saul supaya dia tuh apa namanya, senjatanya itu enggak itu ya Pak Doni, apa namanya, nggak bisa datang ke Daud. Iya, datang ke Daud. Jadi kalau roh jahat yang datang dari Allah ya, sebetulnya itu tepatnya. Roh jahat yang dikuasai oleh Allah dan kemudian menguasai 3 tim pasukan yang hendak menculik Daud, itu mereka gagal akhirnya. Itu maksudnya yang disebutkan penuh roh Allah ya. Jadi mungkin itu ya yang bisa diterjemahkan seperti itu. Iya, iya. Terjawab ya? Iya, terjawab Pak Doni. Makasih. Makasih juga Olin. Oke, semua terjawab pertanyaannya. Jadi mengerti ya mengapa? Pak. Ya. Berarti sebenarnya Saul itu bukan nabi dong Pak berarti. Memang itu pernyataan sarkastik itu jadinya. Iya. Ya Pak. Iya. Artinya pernyataan sarkastik itu gini, di masa ini banyak orang yang ngakunya sebagai saya dari Tuhan begini. Ya kita timbang-timbang saja dalam hati kita dan pikiran kita. Dan kita telusuri bersama-sama dengan Roh Kudus, betulkah itu? Teman-teman ya. Dan kita pun punya filter sendiri bersama-sama dengan Tuhan, bukan? Jadi jangan terburu-buru kita ngikutin pengajaran ini, pengajaran itu. Karena kita pun punya Roh Kudus dalam diri kita. Ciri dari orang yang betul-betul hidup dalam berkat, hidup sebagai anak Allah, hidup mewarisi setiap apapun yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Allah sebagai muridnya adalah tidak tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam ajaran apapun. Tapi berakar kuat dalam Kristus, tumbuh berbuah lebat dalam Kristus, dan ke arah Kristus pula. Ingat, kepenuhan Roh Allah bukan ditandai dengan adanya suatu bentuk berbahasa roh yang luar biasa, urapan yang luar biasa. Ternyata terbukti itu semua bukan satu ciri yang jelas. Yang jelas adalah kekariban kita dengan Allah itu. Karibnya kita dengan Allah itu. Hingga Allah sanggup melindungi kita dengan segala kuasanya, kasihnya dari segala bentuk kejahatan, bahkan segala bentuk kekurangan apapun.
Itu yang jelas teman-teman, kepenuhan Roh Allah tuh ditandai dengan itu. Jelas teman-teman? Ada pertanyaan? Pak Doni, Ya. bentar. Jadi gini Pak, tadi yang disampaikan Pak Doni, kalau kepenuhan Roh Allah ya, dia itu mengaku atau merasa kepenuhan Roh Allah, bergaul karib dengan Tuhan, tapi dia kadang-kadang masih suka menjelek-jelekan orang lain. Ya. Itu kadang saya gini loh Pak, dia itu mengaku bahwa dia itu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Maksudnya Ibu tentang saya ya? Tapi kalau gitu, jadi kayaknya saya jadinya meragukan gitu loh Pak. Intinya gitu, meragukan gitu. Oke, ini kan tentang saya ya. Oke, saya akan jawab. Yuk kita lihat. Lihat kembali catatan yang tadi saya buat ya. Ada lagi yang lain. Ini kan baru kesimpulannya. Di pertengahannya gimana nih? Nah ini nih. Untuk mengalami kepenuhan Roh Allah di masa sekarang, diawali dengan baptisan, bukan? Kan tadi, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ya, itu tandanya bahwa kita mengalami kepenuhan Roh Allah ditandai dengan adanya baptisan. Baptisan itu bukan berarti percik dan kemudian tenggelam saja gitu loh. Kalau kemudian kita dibaptis itu kita hendak mengalami apa sebetulnya? Kesadaran. Baptisan itu diadakan Tuhan untuk menyatukan mereka yang dibaptis ke dalam dirinya, ke dalam diri Kristus. Jadi kita masuk ke dalam selain tahta Allah yang besar, selain ke dalam bentuk hidup Tuhan yang besar, tapi kita pun dibaptis ke dalam tubuh Tuhan yang besar dengan setiap orang di dalamnya. Dibaptiskan ke dalam dirinya. Gitu ya. Dan Tuhan Yesus kemudian terjadi seperti ini. Tuhan Yesus membaptis seseorang dengan Roh Kudus dan dengan api. Apa artinya? Seseorang yang dibaptis dengan Roh Kudus membuat ia mempunyai kesempatan untuk hidup bersama dengan satu tubuh, sepikiran, satu roh bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Ia mengalami kemungkinan, memungkinkan dia untuk mengalami apa yang Tuhan rasakan, apa yang Tuhan pikirkan. Bahkan ia juga mengalami nafasnya Tuhan. Jelas ya? Nah, bersama dengan Tuhan, ia, coba tolong disilakan dulu videonya. Nah, bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus kemudian dengan pertolongan Roh Kudus membaptis secara berulang-ulang. Artinya ini kan bukan soal dipercik atau ditenggelamkan dalam air, bukan. Membaptis, ingat, ini soal kesadaran. Dengan berulang-ulang agar kita mengalami ketaatan sepenuhnya. Endingnya dari tanda kutip baptisan itu tentang menampilkan hidup Kristus yang kemudian semakin besar itu. Untuk kita mengalami ketaatan sepenuhnya agar kita tidak lagi mengalami kecenderungan hati yang melenceng. Nah, ketaatan dalam kesadaran seseorang penuh untuk memiliki ketidakmungkinan berbuat dosa yang berakhir pada maut. Kita tahu Saul itu kan melenceng dan akhirnya maut. Tahta yang dia pentingkan bukan hubungan dengan Tuhan. Ketika Daud muncul sebagai pahlawan, dia iri hati karena dia berpikir Daud sedang mengancam tahtanya. Teman-teman hati-hati banget. Posisi, jabatan, promosi, dalam setiap kepercayaan kok banyak orang lebih mempercayai mereka ya dibanding saya dipercaya sama Tuhan. Saya kan juga sama hamba Tuhan. Tapi kok mereka lebih dipercaya Tuhan? Kenapa ya? Nah, itu kemudian akhirnya melenceng kalau kita kemudian punya iri hati. Jika kita mengalami kecenderungan hati yang lurus bersama-sama dengan Tuhan, satu tingkat berikutnya, segala sesuatu yang kemudian kita terima dari Tuhan, jika kita telah mengalami ketaatan sempurna, segala sesuatu yang lahiriah, bawaan dari darah orang tua, bawaan dari nenek moyang, benar-benar diganti sepenuhnya oleh darah Kristus.
Caranya gimana? Caranya perjamuan kudus adalah sarana resmi untuk meminta ini. Dan diselaraskan dengan kesadaran diri Tuhan tercipta dalam jasmaniah kita. Yang ini tidak untuk konsumsi publik, bukan untuk dipertontonkan. Namun benar-benar berjalan karib dengan Tuhan mengesampingkan apapun yang menghalangi hubungan ini terjadi. Apa saja yang Tuhan inginkan? Apa saja yang kemudian menjadi ciri bahwa kita mengalami ini dengan Tuhan? Ini bergantung dari keinginan Tuhan secara pribadi yang ditujukan kepada kita setiap hari saat kita mengandalkan hidupnya bermanifestasi kuat dalam diri kita. Jelas teman-teman? Jelas ya Bu Mundi? Jadi kok orang yang di lain hari kepenuhan roh Tuhan tapi kok begini di kemudian hari gimana? Nggak stabil kan berarti. Apakah dia jatuh dalam dosa? Belum tentu. Apakah dia melenceng dari tata kasih karunia? Belum tentu. Orang namanya belum sadar. Mengerti teman-teman? Kesadaran mesti berulang-ulang agar orang ini kemudian mengalami hidup yang bermanifestasi dari Kristus. Bukan dari dirinya lagi. Jelas ya? Maka dari itu, jangan lihat orang lain. Lihat bagaimana diri kita bersama-sama dengan Tuhan. Sekali kita lihat orang lain, kita menjadi orang yang akhirnya melenceng dengan iri hati. Jelas nggak Bu Mundi? Berarti Pak, itu tadi harus ada kesadaran berulang-ulang. Berarti kalau cuma sekali aja nanti diulang lagi gitu ya Pak, itu berarti ya Pak. Bukan. Berulang itu begini, bertahap bertingkat-tingkat. Sampai akhirnya ngalami banget Tuhan gitu loh. Kesadaran yang makin mendalam, makin ngerti, kita tuh bukan seenak hidup juga, berpikir secara bebas, enggak lagi. Itu berulang-ulang. Lebih mendalami lagi, menghayati lagi. Mendalami Kristus, menghayati Kristus, itu tuh perlu berulang-ulang, terus-terusan, sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali gitu. Gitu loh Bu. Ya, jadi saya nggak ngebahas soal bahasa roh, nggak ngebahas soal urapan, nggak ngebahas soal manifestasi yang gimana-gimana banget, enggak. Ini dulu aja. Karena tiap orang beda-beda. Oke, ada lagi pertanyaan? Menarik ya? Boleh ya, silakan Bu. Jadi kalau kesadaran yang berulang-ulang itu, apakah itu harus mengalami baptisan Roh Kudus yang berulang-ulang agar ia semakin sadar? Artinya dia itu mengalami kepenuhan. Kepenuhan Roh Kudus itu sama kah Pak dengan baptisan Roh Kudus? Sehingga ia mengalami kesadaran demi kesadaran terus sampai dia benar-benar berjalan bersama Tuhan itu tidak bisa menyimpang, tidak bisa melenceng lagi. Ya, bahwa tadi yang saya bahas itu siapakah yang memberikan baptisan Roh Kudus? Kan Tuhan Yesus ya. Selain itu, apalagi yang ia berikan kepada kita? Nih, Tuhan Yesus membaptis seseorang dengan Roh Kudus dan dengan api. Apa itu baptisan Roh Kudus? Artinya kita mengalami kasih dan tuntunan Roh Kudus untuk kita menjadi orang yang bertabiat seperti Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Betul ya? Apa baptisan api ini? Memisahkan seseorang dari yang jahat. Dan jadinya kalau baptisan api, saya kasih tahu ini nggak akan menyenangkan bagi orang yang kedagingan. Kenapa? Dipisahkan dari yang jahat. Kita tentu akan mengalami hal-hal yang tampaknya sulit. Dipisahkan dari keadaan-keadaan yang kita pikir itu keadaan yang menyenangkan, kan kok dipisahkan seperti begitu, kenapa? Kita masuk ke hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita Jadi masuk dimurnikan Pak ya? dimurnikan, betul. Agar kita mengalami hidup Tuhan yang utuh dan sejati dalam tubuh jasmani kita. Dan itu yang berikannya siapa? Tuhan Yesus, bukan kita yang ingin berinisiatif, enggak. Jadi apa cirinya orang yang
bersama-sama berjalan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Tidak lagi mengalami hidup yang lama, sama sekali tidak. Itu kembali lagi ke pengajaran asal ya, hidup dengan hidup yang baru. Ya, oke, tapi pendalamannya gimana sekarang? Yang paling penting, dan setiap orang itu ngalaminnya seperti apa? Tiap orang beda-beda. Gitu loh. Bergantung dari apa? Bergantung dari kapasitasnya bersama-sama dengan Tuhan sebagai apa? Misalnya saya sebagai pengajar, saya sebagai pemurid juga. Tentu saja ada bedanya, bukan? Nah, saya sebagai pengajar, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pengkhotbah. Nah, tampilannya seperti bagaimana nih? Nah, nanti Tuhan yang hidupkan. Gitu loh. Jadi setiap orang yang kemudian mengenal saya, Tuhanlah yang ingin lebih dikenal. Dan saya memposisikan diri untuk saya tetap tersembunyi untuk Tuhan yang kemudian ngambil alih. Dan Tuhan yang ingin memperkenalkan diri lewat saya kepada teman-teman. Misalnya gitu. Nah, kalau jadinya malah teman-teman mengidolakan saya atau mendewakan saya, ini keliru. Banyak sekali para jemaat yang akhirnya menjadi penganut hamba Tuhan tertentu. Kenapa? Karena mereka sangat mengidolakan perkataan hamba Tuhannya. Nah, ini keliru. Saya nggak mau ke situ. Jelas Bu Livina ya? Iya Pak, berarti baptisan Roh Kudus itu bisa terjadi berulang-ulang ya. Tentu saja. Semaunya Tuhan gitu, keinginan Tuhan. Betul, betul. Untuk mempertemukan kita dengan pribadi Tuhan yang penuh dalam diri kita. Itu yang Ia mau. Iya Pak. Terus satu lagi Pak. Boleh. Jadi yang misalnya mendapat pengurapan dari orang lain, misalnya hamba Tuhan yang tadi Pak bilang penuh urapan apa semua. Jika dia mendapat bukan dari Roh Kudus ini, mungkin awalnya pertama Roh Kudus, tapi dia menyimpang, terus dia mengejar hamba Tuhan yang penuh urapan. Untuk dia seakan-akan dia merasa bahwa sudah kurang nih urapannya misalnya. Terus dia mencari hamba Kayak Tuhan baterai yang aja Ibu, berkurang urapannya. Baterai. kan ada tuh orang yang seperti itu. Iya. Jadi dia mencari hamba Tuhan yang penuh urapan gitu. Tetapi pada akhirnya yang seperti terjadi seperti Saul itu. Jadi dia bisa juga mengalami penyimpangan atau kejatuhan sampai dia bisa telanjang juga. Artinya dia dicabik-cabik sama roh jahat karena itu bukan dari Tuhan. Apakah bisa seperti itu, Pak? Bisa. Nah, sekarang artinya gini. Di masa-masa anugerah, masa-masa kita diberikan kasih karunia dari Tuhan, kita diberikan juga penumpangan tangan dari hamba Tuhan dan kita mengerti, wah ini baptisan Roh Kudus, ya. Tanpa kita pertanyakan ini dari Tuhan atau bukan ya. Kita polos-polos saja kita terima itu. Dan itu nggak salah sebetulnya teman-teman. Jangan tertuduh dengan hal itu ya. Tapi kelak jika kita kemudian dipimpin Roh Kudus masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, ikuti kemudian baptisan langsung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan saya percaya setiap baptisan apapun yang kita dapatkan dari manusia itu akan dikosongkan kembali oleh Tuhan. Pastikan itu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesuslah yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. So feel free untuk semuanya ini kita ngalamin bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Agar Ia kemudian mengosongkan kita dengan dirinya. Tepuk tangan semuanya. Jangan takut dong. Kalau kita udah pernah ditumpangin tangan seseorang, itu nanti pun akan dikosongkan oleh Tuhan Yesus bila kita mau. Oke, jelas ya? Livina ya? Iya Pak, jelas Pak. Ya. Pak, berarti fokusnya di pikiran, hati, dan motivasi yang harus sepadan dengan Kristus. Iya, sampai kesadaran demi kesadaran memunculkan secara bertahap. Iya, betul. Nah, berkaitan dengan adanya satu berita ya, Indonesia akan mengalami megatrust. Megatrust itu apa sih? Jadi ini dampak apa yang akan dialami Jepang juga dialami oleh khususnya Selat Sunda di daerah Jakarta dan di daerah Lampung. Itu jadi Selat Sunda tuh ya. Dan belakangan saya juga melihat ada berita juga di Bandung ini terutama
Bandung ini kan dikelilingi oleh gunung-gunung ya. Itu kalau gempa di sesar Lembang itu Bandung akan masuk ke dalam tanah itu. Mengerikan sekali. Berkaitan dengan apa yang saya pernah dapatkan di berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saya pernah mendapatkan visi bahwa Bandung, Jakarta itu akan rata oleh air. Dan ada sosok perempuan besar yang menanam pohon yang baru di tengah-tengah air itu. Itu sampai sekarang saya ingat banget jalan ceritanya. Mimpi itu, visi itu, saya ingat banget ceritanya itu. Sampai sekarang kalau saya ceritain kembali, saya ingat kembali tuh gambarnya muncul lagi. Nah, timbul satu pertanyaan. Bila demikian sebesar itu bencananya, berapa juta orang yang akan mati? Banyak banget. Lalu akibat dari itu maka adanya satu keinginan dari saya pribadi. Saya berdoa, Tuhan tolong tunda semuanya ini. Agar semua orang bisa ngalami Engkau. Tahu nggak, Tuhan mau nunda. Tapi supaya kapan? Nah, tadi sebelum saya mulai itu saya dapat satu pernyataan dari Tuhan juga ketika lagi nyiapin kopi ya. Tuhan terima semua orang kok. Iya, betul. Tuhan terima kelemahan semua orang kok. Iya, betul. Tapi untuk pertobatan. Selanjutnya gimana? Pertobat nggak? Berubah nggak? Menerima kesadaran ini apa enggak? Kalau enggak, ya udah binasa juga. Nah, teman-teman, yuk kita diubahkan terus-menerus sehingga kita akhirnya serupa dengan Kristus. Menerima baptisan demi baptisan dari Roh Kudus karena Tuhan Yesus yang sedang menampilkan dirinya dalam tubuh kita, dalam roh kita, jiwa kita, pikiran kita, motivasi kita. Hingga akhirnya kita pikirkan tuh hanya kerinduan Tuhan saja. Dan akhirnya kalau kita pun berdoa, bukan lagi kita jadi tuh karena doa saya. Bukan. Karena Kristusnya hidup. Tepuk tangan semuanya. Jadi yuk dalam doa kita ya, dalam tim doa, dalam kubu doa, dalam doa syafaat, dalam doa tiap kota, doakan tentang pertumbuhan ini. Agar semua orang ngalamin Tuhan. Di hari-hari akhir zaman ini, Tuhan percepat. Percepat ini datang dan Tuhan butuh murid-muridnya sekarang. Untuk apa? Untuk menampilkan dirinya dalam setiap orang. Kepada setiap orang yang ia rindukan untuk bertobat. Tuhan terima semua orang untuk kemudian pemulihan terjadi dan terjadi terus. Cuman kan butuh waktu, bukan? Nah, ini butuh waktunya, ini yang perlu PR lebih lama, teman-teman. Apakah kita sambil kita muridin orang, kita kemudian tergelincir seperti Saul? Apakah selamat? Enggak, pasti. Ingat, perubahan-perubahan mesti ada. Kita tuh nggak mungkin sama. Besok dan hari ini tuh nggak mungkin sama. Besok mesti berbeda lagi. Lebih lagi mendalami Tuhan. Lebih lagi kesadaran akan Tuhan. Lebih lagi terus setiap hari, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Yang mimpi Pak Doni tadi, yang perempuan tuh siapa? Rahasia. Penasaran dia. Pak, itu berarti gini ya Pak, kalau memang Bandung, Jakarta diluluhlantahkan yang berarti kayak Sodom dan Gomora itu mungkin juga akan terjadi ya Pak ya. Ya, kita doa lah ya. Iya. Semua akan ditunda sampai dengan setiap orang ngalamin Tuhan. Karena iya, silakan Bu Yunike, safe trip, God bless you. Kita semua berdoa. Jadi ini kan akhir zaman nih, udah mulai dikit lagi. Nah, orang-orang udah mulai gelisah tentang akhir zaman ini. Kita mah jangan gelisah lah. Ya itu kalau memang betul kepenuhan Roh Allah dalam diri kita itu ada, kita nggak jadi gelisah, nggak jadi takut. Semuanya kan terjadi kok. Lambat laun akan terjadi. Tapi kitanya gimana, itu aja. Jelas ya, teman-teman, Ibu Mundi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Hingga saya nggak usah lagi buka tulisan yang tadi. Itu perlu diperdalam lagi soalnya. Ada lagi? Oke, ada yang mau menyimpulkan? Dapat apa hari ini? Silakan. Dapat apa hari ini?
Pak Jeff dapat apa hari ini, Pak? Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Puji Tuhan. Gimana, Pak? Ada pertanyaan? Silakan. Iya, sudah terjawab tadi oleh Pak Doni mengenai itu. Roh jahat yang dari Tuhan kan sempat juga berpikir kan, nah, udah lama juga nggak ikut pemerintahan, udah lupa-lupa juga kan. Wow. Iya, jadi sambil Pak Doni terangkan, saya sambil menyimpulkan dalam hati, ya ternyata ya memang ya, artinya saya juga sempat menyimpulkan kenapa ya dia datang. Memang saya udah kesimpulan bahwa memang Bapak segala roh, tapi kalau ada yang dari kalangan bukan dari kita, kalau ngotot terus kan kita harus bisa jawab yang ini kan, yang baik supaya mereka bisa mengerti. Sementara kita yang Kristen aja kadang masih bingung-bingung, apalagi mereka yang bukan dari Kristen kan. Ya, Jadi pengetahuan seperti ini sangat penting bagi kita juga untuk mengetahui kenapa sampai ada roh jahat yang dari Tuhan gitu. betul, betul. Nah, itu yang membuat kita harus memperlengkapi pengetahuan kita juga, supaya kita juga bisa memberi jawaban bagi mereka yang belum mengerti. Oke. Ya, itu yang saya dapat, Pak. Oke. Wah, saya mau cerita nih. Saya tadi siang kepikiran Pak Jeff. Betul, serius. Tiba-tiba Wah, Pak Jeff mantap. itu muncul dalam pikiran saya. Serius, Pak Jeff kemana ya? Serius, Pak. Saya mikirin Bapak tadi siang. Rupanya itu mungkin satu kerinduan yang ditanamkan dalam diri saya untuk berdoa buat Pak Jeff. Dan Pak Jeff, puji Tuhan, sore ini hadir. Tepuk tangan buat Pak Jeff. Wah, senang sekali saya berarti. Tapi Sebagai hadiah dari saya buat Pak Jeff, saya mau bagiin ayat ini. Wah, asik ya. Ada ayat yang kita bisa bagi bersama-sama. Ini ada ayat nih. 1 Tawarik 21 ayat 1. Pak Jeff bisa tolong baca, Pak? iya, 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, ini cerita yang sama, ayat yang berbeda di kitab pasal yang berbeda. Silakan dibaca, Pak, di bawahnya. 2 Samuel 24 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud untuk melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, ini kita lihat ya. Terima kasih, Pak Jeff. Ini ada 2 pasal, 2 kitab, 2 pencatatan yang berbeda. Yang satu, iblis bangkit melawan orang Israel dan dia bujuk Daud untuk menghitung orang Israel di sensus. Iblis yang bangkit melawan orang Israel dan iblis pula yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sedangkan di dalam 2 Samuel 24 ayat 1, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud, Tuhan menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Mana yang benar? Nah, ini yang dari Pak Jeff bilang ya. Mana yang benar? Saya kasih tahu ya. Ini memang Tuhan yang punya kerinduan. Kok Tuhan punya kerinduan untuk memurkai orang Israel? Betul. Pasti ada yang salah dengan orang Israel. Mengapa orang Israel ini dimurkai Tuhan dalam pencatatan ayat ini? Karena orang Israel melakukan tindakan yang membelakangi Tuhan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, berulang kali orang Israel membelakangi Tuhan, berulang kali pula ketika orang Israel bertobat dan Tuhan pulihkan bangsa itu agar tidak diserang musuh. Tuhan menangkan mereka ketika mereka bertobat. Tapi di hari itu, orang Israel sedang berniat buruk, sedang membelakangi Tuhan. Maka yang ia pakai, Tuhan memang memurkai bangsa Israel, yang ia pakai si iblis untuk membujuk Daud menghitung orang Israel. Keadaan yang kita inginkan keadaan yang baik. Betul ya? Tapi kadang-kadang kita mempunyai luka batin, mempunyai sikap mempertanyakan Tuhan. Tuhan maunya apa sih? Banyak sekali orang-orang yang datang ke saya. Kalau mereka sedang bingung, mereka bilang gini sama saya. Tuhan tuh maunya apa sih, Pak? Saya tuh dalam keadaan begini, begini, begini. Masih juga dalam keadaan begini tuh, saya berdoa gak ada jawabannya. Tuhan maunya apa sih? Tuhan maunya apa sih? Tuhan maunya berkati kita.
Mana berkatnya? Mana? Kan gitu ya. Yang kita cari mungkin bukan Tuhan, mungkin berkat. Makanya kita nggak pernah dapat. Kalau yang kita cari Tuhan, berkatnya nyusul. Mengerti nggak teman-teman? Mungkin yang kita cari berhala, maka Tuhannya membelakangi kita. Maka Tuhan ngejawab doa kita. Oleh karena itu pentingnya kita diubahkan oleh Roh Kudus. Agar kita berjumpa pribadi dengan Tuhan dan ngalamin Tuhan. Akhirnya kalau kita ngalamin Tuhan, kita ngalamin hidup di hadirat Tuhan. Berhadapan muka dengan Tuhan. Menghormati keberadaan Tuhan dan tidak membelakanginya. Nah, kalau kita kemudian pernah melenceng dan kemudian mempertanyakan Tuhan, Tuhan kok gini, Tuhan kok gitu. Mungkin ada sikap kita, pikiran kita, perbuatan kita yang menyedihkan hati Tuhan. Dan ini membuat adanya Tuhan di antara kita dengan Tuhan adanya si jahat yang mencoba untuk menghasut kita. Nah, ini hati-hati penting-penting. Jangan kemudian kita membuka jiwa kita kepada hal yang lain di luar Tuhan. Karena kemudian si jahat itu kemudian akan membunuh kita. Si jahat itu kemudian akan mendakwa kita, akan menekan kita untuk kita jadinya luka terus sama Tuhan. Teman-teman, hati-hati ya. Kita memulai dengan roh. Jangan mengakhirinya dengan daging. Itu pesan dari saya. Tepuk tangan buat Pak Jeff. Terima kasih Pak Jeff sudah hadir. Wah. Luar biasa ya. Saya juga teringat kepada teman-teman yang lain. Serius. Dan saya doakan satu persatu. Ya teman-teman. Jadi bersyukur teman-teman sekarang udah makin banyak. Karena saya berpikir kok buku 2 ini kok makin dikit ya. Kenapa ya? Saya berpikir gini. Mungkin teman-teman udah pernah buku 2 ini jadi nggak usah lagi lah ikutan. Oke nggak apa-apa. Saya sadari juga mungkin banyak teman-teman yang punya kesibukan tertentu. Tapi pernahkah kita sadari setiap kita pertemuan FFG selalu ada hal yang baru dibahas bukan? Nah, pendalaman-pendalaman ini ada yang direkam dan ada yang nggak direkam. Gitu loh teman-teman. Sayang banget kalau kemudian kita melewatkan FFG tapi hal yang penuhnya kita nggak dapat karena kita pikir rekaman tuh juga bisa didengarkan kembali tapi nggak penuh. Karena ada hal-hal privacy yang nggak akan kita rekam, teman-teman. Tapi hari ini saya pikir semua masih dapat rekamannya ya. Kalau nggak hadir pada hari ini saya anggap sebagai ya udahlah hari ini saya rekam semua gitu teman-teman. Tentu saja ini suatu bentuk apa ya? Yuk jangan sampai kita lewatin karena ada saatnya mungkin ada bahasan yang sensitif yang nggak akan saya rekam. Hanya orang-orang yang hadir saja yang dapat secara penuh. Terima kasih tuh semangatnya, tepuk tangan semuanya. Wow. Ada yang memberikan kesimpulan atau memberkati kita dengan pengertian pewahyuan yang didapatkan sepanjang pertemuan ini, silakan. Siapa yang Mau bertanya dulu boleh? Oh, bertanya boleh, silakan. Silakan Bu Dina. Ini mungkin agak apa dari pengajaran ini. Saya perlu rekam nggak? Nggak usah ya. Mesti direkam? Nggak usah Pak, nggak usah. Maksudnya saya post rekamannya apa nggak? Enggak, maksudnya ini pertanyaan. Udah terserah Bapak deh, aku mau bertanya. Kan bisa jadi kesaksian ya Pak ya. Ya boleh. Saya rekam ya terus. Oke Bu Dina. Iya, bisa jadi kesaksian. Apakah ada hubungannya ketika misalnya seseorang itu mengucapkan lahir baru dengan perubahan karakternya? Apakah ada, karena gini ya, saya punya seseorang ya salah suami ya. Selama ini tuh kan belum pernah yang mungkin udah Kristen selama 37 tahun gitu, tapi belum pernah saya menerima Tuhan sebagai juru selamat gitu lahir barunya ya, kan baru kenal di RTM gitu kan. Tapi setelah mengucapkan itu gitu kan, kayaknya aku tengok ada perubahan signifikan gitu ya. Mudah-mudahan selamanya bahkan untuk hidup untuk kemuliaan Kristus itu aja. Amin. Karena itu kerinduan mulai dari kenal RTM ini menjadi sayap-sayap Tuhan gitu, menjadi apa ya, menjadi berkat bagi banyak orang gitu, terutama suami itu gitu kan. Apakah ada dari pengucapan kita itu gitu loh,
karena aku tengok banyak sekali langsung kayak kayak apa ya, kayak ada mungkin 70% gitu perubahannya, hidup untuk Tuhannya gitu. Setelah mengucapkan itu tadi, saya menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiam diri di diri saya, Roh Kudus mengambil alih gitu ya. Ya. Apakah ada hubungannya gitu? Karena selama ini kayak nggak ada gitu, tapi setelah mengucapkan itu tadi, mau dibimbing itu tadi, langsung kayak ada gitu. Cuman memang sebagai istri ada tadi rasa ada bimbangnya sedikit ya tentang apakah seperti ini terus Tuhan gitu, kerinduannya sama Tuhan gitu ya, kayak ini yang kupunya ini biar ini dipergunakan untuk ini kayak mau menyerahkan total gitu Kak. Karena jujur ya sebagai istri ada sedikit bimbang gitu lah, Tuhan apakah seperti ini terus gitu, karena ada berjaga-jagalah ketika kamu sudah uh, apa sudah merasa berdiri tetapi kemudian jatuh lagi gitu kan, karena secara pribadi pun pernah seperti itu, menyala lagi, down lagi, terus bangkit lagi gitu. Ada rasa apa tuh, karena kan dia suamiku nggak ikut pemerintahan gitu, kita yang ikut pemerintahan aja ada rasa-rasa daunnya gitu loh, dibangkitkan lagi sama pemerintahan gitu. Itu pertanyaan saya begitu, apa yang harus saya lakukan gitu ya, apakah terus mendoakannya untuk mengucapkannya terus yang terbaik seperti bernubuat untuk suami gitu. Mau udah lakukan bertahun-tahun gitu, mau suami itu hidup untuk Tuhan, suami itu hidup untuk kemuliaan Tuhan, itu udah terus keucapan tiap pagi gitu ya. Jadi apakah ada apanya itu hubungannya tadi itu mengucapkan itu tadi ya Pak? Oke, aduh hubungannya jelas karena perkataan kita membuka jiwa kita, pengertian kita kepada hal-hal yang kita ucapkan itu. Misalnya Tuhan Yesus, Engkau taruh hatimu di dalam hatiku, untuk Engkau taruh segala keinginanmu dalam keinginanku. Itu ngaruh, membuka diri kepada Tuhan tuh seperti itu ngaruh. Ucapan kita tuh mengatur seluruh tubuh kita, bukan? Di dalam Yakobus 2 ya. Dan dalam setiap semuanya itu kita terima saja. Dan perubahan-perubahan itu adalah suatu hal yang menjadi indikasi bagaimana itu diwujudkan dalam bentuk jasmaniah oleh Tuhan. Adanya perubahan-perubahan seperti itu. Dan yang keduanya, kalau ibu merasa bimbang dan khawatir, hampir semua perempuan mengalami pikiran dan mengalami pergumulan yang sama. Benarkah Pak? Ini akan menjadi suatu hal yang terus-menerus akan terjadi? Betulkah Pak? Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Iman itu berbeda dengan perasaan. Perasaan itu bisa dikendalikan oleh keadaan dan bisa dilandasi oleh keadaan. Tapi iman seorang anak Allah adalah iman yang bergantung penuh pada perkataan Allah. Membiasakan diri untuk mendengar rema Tuhan adalah kebiasaan yang terbaik, yang menumbuhkan dalam diri kita kepenuhan Kristus. 1, 2, 3, apakah sinyal saya jelas? Terdengarkah suara saya? 1, 2, Kurang 3. jelas Pak, putus-putus Pak ya. Gangguan tadi, Pak. Oh, yang mana ya? Nah, dalam diri kita mungkin ada kebimbangan, terutama perempuan-perempuan, gampang bimbang, gampang cemas, gimana kok ini, gimana kok gitu. Kita tidak mendasari diri kita dari perasaan. Tapi setiap anak Allah membangun dirinya dalam iman. Iman dari rema. Kita dibentuk oleh rema Tuhan. Nah, teman-teman di sini yang perempuan-perempuan terutama ya, yang laki-laki juga. Semua perempuan-perempuan hebat di sini itu ditudungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dapatkanlah rema terus dari Tuhan kita. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, mungkin saya juga punya karunia penggembalaan. Kalau saya disuruh berdoa di tengah-tengah kesibukan saya, buat Bu Yunike juga ya, Bu Yunike jangan sampai ngerasa tidak pernah didoakan. Ibu Yunike juga ada dalam doa saya. Ibu Levina juga, Ibu Mundi, semua orang-orang FFG saya doakan. Satu persatu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Semua teman-teman ya. Jadi jangan takut. Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan, teruskan bertumbuh dengan luar biasa dalam Tuhan. Nikmati Tuhan sebebasnya, seluasa mungkin. Hindarkan dari diri kita wah kekhawatiran, kebimbangan gimana, ini saya nggak dilindungi oleh Tuhan Yesus. Oke? Cuman saya kasih satu saran. Kalau ada apa-apa yang perlu didoakan,
hubungi saya. Kenapa? Karena itulah bentuknya hubungan antara guru dan murid. Karena saya pun adalah murid juga dari Tuhan Yesus. Kalau teman-teman punya kebimbangan, kecemasan, yuk doa bersama. Karena dari situ kita punya teman untuk berjalan bersama-sama. Jangan ngerasa teman-teman berjalan sendiri, nggak diperhatikan. Jangan ngerasa seperti itu. Aduh Pak, berat banget. Jangan ngerasa seperti itu. Hubungin saya lah, ya, untuk berdoa bersama. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Saya pastikan itu. Semuanya bisa dilindungi oleh Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Jadi buat pertanyaan Bu Dina, saya mendorong Bu Dina untuk tetap berkarya, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, doakan terus orang-orang terkasih dan semuanya itu adalah perlindungan Tuhan. Ya Bu Dina? Semangat Bu Dina. Terima kasih Pak Doni. Ya, makasih. Ya, inilah bedanya pemuridan dengan komsel. Mungkin ya. Pemuridan, mungkin komsel berdoa juga buat teman-teman komselnya. Pemuridan juga, ya. Kalau diteruskan lebih dalam, kan kita dapat FFG nih. Kita dapat komunitasnya, kita dapat doa bersamanya, kita dapat konselingnya, kita dapat segala macam. Juga kuasanya, lawatan Tuhannya, tapi bergantung dari teman-teman setelah 1 jam 2 jam ini ngapain. Nah tuh teman-teman. Ya nggak teman-teman? Tetap dalam Tuhan lah. Tetap dalam remanya Tuhan lah. Mungkin 2 jam seperti gini, seperti Belivina bilang, kita lagi di cas nih. Emangnya baterai. Memang betul. Tapi setelah ini, yuk dapetin Tuhannya, dapetin hati Tuhannya. 2 jam itu buat saya pribadi ya masih kurang gitu loh. Tapi dapetin Tuhannya yang paling penting. Fokusnya diarahkan lagi ke Tuhan. Oke, jelas teman-teman? Oke, ada lagi pertanyaan, 1 orang lagi boleh? Pak Doni, Ya. nggak tahu ya. Kok gini, apa namanya? Ada sedikit dorongan di hati saya untuk share sedikit. Boleh nggak? Sedikit banyak boleh. Sedikit aja. Sedikit. Menanggapi dengan Bu Dina tadi. Karena kan kemarin kan sempat chat di inbox ya Bu gitu. Tapi kan beda kalau ngobrol gini sendiri langsung gitu. Kebetulan saya pernah ada di fase itu dan serupa, mungkin serupa tetapi tak sama ya. Jadi mungkin dan saya tidak mengatakan bahwa ini tips, bukan ya, tapi kemungkinan bisa ada yang didapat dari apa yang bisa saya share gitu. Dan saya tahu bahwa cara Tuhan mendidik setiap orang pasti berbeda. Mungkin Tuhan mendidik saya dengan Tuhan mendidik Bu Dina berbeda gitu. Tapi intinya semua adalah nilai-nilai Tuhan dari semua proses itu gitu. Dan saya pernah ngalami di mana suami saya begitu drop dengan kondisi hati yang sangat kecewa. Ini suami saya ada di sebelah saya. Saya udah minta izin gitu kan untuk cerita gitu. Jadi waktu dia kecewa dengan banyak sekali orang Kristen dan kemudian akhirnya berteman dengan orang-orang di luar dan macam-macam, dan itu semua akhirnya mendidik dia sedemikian rupa. Posisi saya saat itu sebagai istri memang sangat-sangat nggak ngerti harus berbuat apa gitu kan, karena saya cuma tahu bahwa ini suami saya sedang dalam kondisi yang sakit dalamnya gitu. Dan di awal-awal ketika saya belum memahami itu, memang saya melakukan kesalahan gitu kan, mencoba memberikan nasihat lah, mencoba untuk sok tahu lah gitulah ya istilahnya, untuk berbicara seolah-olah begini loh harusnya, begini, jangan begini, jangan begitu. Tapi ternyata justru malah saya ingat sekali
dia memiliki respon yang sangat negatif gitu, dengan marah gitu, dan bilang saya seperti orang ahli Taurat waktu itu. Jadi dari situ terus kemudian saya justru semakin dibawa Tuhan untuk belajar bagaimana menjadi penolong yang tidak sembrono gitu, dengan cara saya apa ya namanya, menolong suami saya untuk keluar dari rasa sakitnya itu, dan itu ternyata tidak bisa saya hadapi dengan langsung seperti itu, bermain nasihat, bermain kata-kata, atau bermain apalah ya, merasa seolah-olah memahami dia, tapi sebenarnya saya tidak sedang memahami dia. Dan saya stop di situ, dan saya mulai belajar untuk kerjakan itu dengan Tuhan gitu, melakukan itu sendiri dengan Tuhan. Dan di situ justru saya mengambil bagian di area main belakang ibaratnya gitu. Jadi dengan doa gitu kan, dan yang saya lakukan saat itu adalah mengobservasi sakitnya itu. Ternyata itu kan sakit yang baru, ibaratnya kayak luka baru gitu. Tapi di balik luka baru itu ternyata ada luka-luka lama gitu yang tertutup. Dan ketika saya melakukan observasi terhadap semuanya itu, jadi ini sebenarnya ternyata setelah saya mengalami semua itu, saya baru ngerti, oh, cara Tuhan untuk memberi kita sebuah pelajaran tertentu ternyata nggak melulu orang lain gitu kan, maksudnya yang jauh-jauh gitu. Tapi orang-orang terdekat kita sendiri ini justru ternyata sebagai media belajar cara kita harus melayani itu seperti apa gitu. Cara kita untuk menolong, apalagi kalau orang sedang dalam kondisi sakit di area jiwa, itu kan tentunya nggak bisa kita main terobos aja gitu untuk membantu dia lepas dari semua itu. Dan itu membutuhkan kerjasama dengan Roh Kudus, itu membutuhkan hikmatnya, itu membutuhkan pengertian dia. Jadi memang tanpa Tuhan itu nggak akan bisa memahami apa yang saat itu sedang dialaminya. Karena tipikal suami saya ini tipikal introvert gitu, nggak bisa cerita, nggak mau cerita gitu. Kalau ditanya pun juga belum tentu dia akan cerita banyak hal gitu. Dan itu lebih sulit buat saya untuk memahami. Tapi ternyata dengan Roh Kudus, tanpa dia harus cerita apapun, Roh Kudus bisa bukain itu satu persatu. Memang sih itu termasuk agak lama ya, saya mengalami itu kira-kira 10 tahunan lah ya. 10 tahunan lebih untuk benar-benar mendampingi suami untuk lepas dari semua bagian-bagian sakit hatinya, lukanya itu. Dan itu saat itu bertubi-tubi gitu dalam pekerjaannya dia juga. Jadi memang nggak bisa apa langsung pengen selesai gitu. Tapi karena ini seperti orang yang sakit di area tubuh, mungkin misalnya kayak orang sakit di bagian tertentu apa gitu, dan ternyata diagnosanya terkadang dokter tidak memberikan diagnosa secara yang terlihat di luar aja, tetapi ada bagian-bagian di dalam yang ternyata baru kelihatan ketika kita ngebuka itu semua. Dan itu yang Tuhan ajarkan ke saya, membuka bagian-bagian sesuatu yang di luar dari jangkauan yang bisa saya pahami. Dan itu luar biasa. Roh Kudus kalau kita nggak bisa bermain partner dengan beliau gitu, dengan Roh Kudus, itu kita nggak bisa ngerti apa yang menjadi bagian terdalam yang harus dibongkar dan yang harus diperbaiki. Jadi memang membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesabaran. Jadi saya
berharap Ibu Dina untuk tetap semangat, untuk tetap mendampingi suami dalam kondisi-kondisi seperti ini justru sebenarnya berkatnya Bu Dina gitu, karena ada bagian-bagian yang Tuhan ajarkan sangat luar biasa untuk Bu Dina, dan yang jadi bahan prakteknya ini suami gitu kan. Itu yang saya pahami dulu gitu. Ternyata suami jadi bahan observasi saya ini untuk belajar tentang jiwa, tentang sakit di area-area tertentu, macam hal yang di dalam-dalam yang nggak saya pahami, dan ternyata ketika dibongkar semua itu luka-luka yang baru itu sebenarnya bukan trouble-nya, tapi luka-luka yang di dalam yang terdahulu yang mungkin belum dibereskan satu persatu, dan itu yang mau untuk dibongkar dan dibukakan. Dan suami-suami kita ini membutuhkan kita loh gitu untuk membantu untuk bisa menemukan area-area itu, dan disitulah ternyata memang butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh kasih yang lebih besar. Dan kita nggak bisa, kalau orang ngadepi orang sakit kan pasti menularkan kekecewaan juga, dan itu pertahanannya untuk menampung gitu kan, menampung area negatifnya itu butuh ketahanan juga di hati kita untuk bisa tetap melihat Tuhan gitu. Jadi enggak melihat sakitnya, enggak melihat area-area jiwanya yang sedang trouble, tapi kita melihatnya, kita memberikan diri kita ini sebagai media untuk Tuhan melakukan sesuatu untuk menolong suami kita. Itu aja sih Pak Doni. Jadi semangat ya Bu Dina dan juga ibu-ibu yang lain yang sedang menghadapi pergumulan dengan keluarga, dengan suami, anak, atau apapun. Mainnya main belakang aja, kalau semakin kita main di depan terang-terangan gitu malah kita kena batu hantam gitu. Tapi kalau kita main di belakang dengan Roh Kudus itu endingnya enak banget. Ini saya ngerasain ketenangan yang luar biasa karena fase-fase itu sudah dilewati. Jadi masa-masa pemulihannya luar biasa, dan pasti semuanya akan diperoleh juga dengan keluarga-keluarga yang lain juga. Amin. Begitu Pak Doni. Terima kasih. Tuhan Terima kasih berkati. sharingnya Bu Yohana. Terima kasih juga atas Bu Dina atas pertanyaannya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat tadi ya, semua orang ngadepin, istilah saya badai. Tapi tahukah teman-teman, semuanya ini Tuhan pergunakan, sebagaimana roh jahat pun Dia pergunakan untuk kita ngalamin Tuhan. Semuanya tuh dipergunakan begitu rupa, kita ditempatkan tuh jadi orang yang menang terus gitu loh sebetulnya. Tapi dalam semuanya itu agar kita ngalamin Tuhan, bukankah itu baik? Yang diperlukan apa dong Pak? Nah, yang diperlukan tadi yang dibilang sama Bu Yohana adalah ketekunan. Yang ada dalam semuanya itu adalah dalam bentuk buah roh. Dalam setiap badai hidup pastikan kita diubahkan Roh Kudus agar kita ngalamin kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu tandanya buah roh hadir, bahwa kita mengalami Tuhan akhirnya. Ya. Nah, kita sekarang mengerti setiap apapun media persoalannya, teman-teman ya. Apapun itu persoalannya, tetap kita ngalamin Tuhan dalam semuanya. Ya. Dan kita bisa berharap hanya pada Tuhan. Apapun itu masalahnya. Maupun itu sakit penyakit, kelemahan tubuh, masalah keuangan, masalah apapun. Tetap Tuhan pegang kendali penuh. Itu yang tadi kita bahas tentang kepenuhan roh lewat Saul atau lewat Samuel. Ya, jadi kita tahu semuanya endingnya pasti baik. Apapun itu, ya. Acara apapun pasti endingnya baik. Dan akhirnya kita bertemu dengan Tuhan secara penuh. Oke. Baik, saya pikir sudah cukup ya. Terima kasih sharingnya. Gangguan, Pak. Ya. Tes. Iya, mulai gangguan ya, Bu. Tes. 1, 2, 3, tes. Hilang Pak Doni. Tes. 1, 2, 3. Bagus Pak.
Oke, saya rasa cukup. Kita akan akhiri teman-teman, kita akan berdoa juga ya. Untuk kekuatan yang Tuhan berikan, kita menyadarinya sedang dilindungi oleh Tuhan dan kita tidak lagi mempercayai tuduhan dakwaan yang menekan kita. Oke, kita doa sekarang ya. Yuk kita doa. Pak, doakan suami saya, Pak ya. Iya, oke, saya doakan ya. Kita doa ya. Yuk, kita dukung doa ya buat suaminya Bu Dina ya. Tuhan Yesus, terima kasih akan setiap firman, setiap baptisan yang Kau berikan pada kami sepanjang pertemuan ini. Kami merindukan pertemuan pribadi dengan Kau senantiasa ya Tuhan. Ya, setiap apapun yang kami terima dari Engkau selain rema, iman, juga setiap hal berupa otoritas, kepercayaan, dan juga kuasa dalam semuanya itu. Dan bersyukur bahwa setiap pertemuan yang diadakan oleh Engkau lewat FFG ini, kami diperbaharui, kami diubahkan. Kami diberikan kemuliaan terus-menerus bertingkat-tingkat. Mengalami berbagai macam kesadaran demi kesadaran yang ilahi. Bahwa kami bukanlah orang-orang yang meminta-minta lagi. Tapi sekarang kami menjadi penyalur berkat. Dan penyalur kuasa kerajaan Allah di muka bumi. Maka sekarang biarlah kuasa-Mu itu mengalir dalam kehidupan kami semua. Dalam kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Baik itu suami kami. Baik itu istri kami. Baik, kita doa lagi. Kita doa lagi. Terusin. Kami berdoa kepada setiap keinginan-Mu terjadi di muka bumi. Dan Engkau melawat setiap orang-orang yang kami kasih. Baik itu sebagai pasangan hidup kami, suami-suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami, mertua, bahkan menantu, semuanya Engkau lawat Tuhan. Lewat hidup kami yang telah kami persembahkan kepada-Mu. Dan biarlah pemulihan terjadi, kebangunan rohani terjadi, bahkan perubahan karakter terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kepenuhan roh Allah di mana-mana. Termasuk kepenuhan roh Allah di keluarga kami. Dan secara khusus Engkau memberikan pemulihan besar-besaran. Lawatan-Mu terjadi atas suaminya Budina sekarang. Bila apa yang dia alami semasa dia di masa-masa lampau. Di masa-masa mungkin anakmu ini kecewa sama Engkau Tuhan. Atau di masa-masa anakmu ini mempertanyakan kehadiran-Mu. Tuhan, Engkau hadir di hatinya. Tuhan hadir dalam kehidupannya. Di masa-masa lampau ketika ia sedang dalam kandungan sekalipun Tuhan Kau hadir dalam kehidupan dan pikiran serta jiwanya. Dan Kau bebaskan setiap alam sakit penyakit dalam jiwanya dan pikirannya. Sembuhkan sakit penyakitnya Tuhan. Hingga dia boleh mengalami kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kau. Dalam kasih-Mu, dalam tuntunan-Mu, dalam mujizat-Mu, dalam kehidupan-Mu yang berlimpah-limpah. Dia mendengar suara-Mu bicara. Dia mendengar setiap hembusan nafas-Mu. Engkau memulihkan dia. Tuhan berdoa bagi setiap persoalan dalam kehidupannya. Engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamat atas dia. Atas suaminya Budina ini. Engkau menceritakan kebaikan-Mu atas dia. Hingga dia benar-benar pulih 100% dari dia setiap sakit penyakit kelemahan tubuhnya sekarang. Biarlah dia mengalami Engkau. Ini yang kami minta. Dan Engkau juga yang kemudian melawat semua dari kami di tempat ini. Di akhir zaman ini Tuhan. Bangkitkan kami semua menjadi murid-murid-Mu yang ada dalam setiap rencana-Mu. Untuk setiap murid-murid-Mu ini masuk dalam berbagai-bagai praktek iman. Praktek firman. Praktek otoritas dan kuasa yang semuanya ini Engkau hidupkan. Semuanya ini Kau pimpin. Hingga kami menjadi anak-anak Allah yang menang atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh praktek semuanya ini karena kami mengasihi-Mu. Kami mau kerajaan Allah ini terbentuk di tempat kediaman kami, di tempat-tempat di mana kami ada, di kota-kota, di setiap pulau, daerah, provinsi, bahkan Indonesia ini. Penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Setiap apapun yang kami pergumulkan, setiap apapun yang kami pikirkan, Engkau ambil alih dengan setiap firman, kebenaran yang Engkau ajarkan. Dan Engkau bagikan kepada kami hidup-Mu yang berlimpah-limpah itu. Hingga kami penuh dengan Roh-Mu. Kami penuh dengan kepenuhan Allah oleh Roh-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Temukan kembali kami di hari Sabtu dengan setiap semangat yang baru. Dengan setiap passion yang baru.
yang kau kerjakan dalam diri kami dengan berlimpah-limpah. Kami mendapatkan yang baru senantiasa dalam FFG. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Yuk kita berfoto bersama, semangat Bu Dina. Selalu ada dalam setiap Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Oke, kita berfoto bersama. Satu, silakan dibuka semuanya teman-teman. Oke. Ya, Bu Emi, Bu Marta, silakan. 1, 2, 3. Tanpa mikrofon. 1, 2, 3. Ayo. Terima kasih. Bu Levina, Bu Itun, Bu Dina, Pak Jeff, Bu Inike, Bu Undi, Bu Mari, Bu Mata, Yunike lagi di mana Bu Bu Yunike? Yohana, Bu Monika. Tuhan berkati semuanya. Selamat Pak siang. Jeff.